cik. Karena sholat ini asik dikerjakan ketika ada musibah kekeringan, tidak seperti Idul Fitri, Idul Adha yang sifatnya tahunan. Maka perlu kiranya kami sedikit mengingatkan kepada para jemaah bagaimana atau kaifiat sholat istisqa. Ya. Jadi pada dasarnya sholat istisqa ini sama seperti sholat sunnah Idul Adha, sama juga seperti Idul Fitri. Cuma yang berbeda ini ya niat dan waktunya. Kalau sholat istisqa ini dia tidak terikat waktu seperti sholat zuhur, asar, maghrib, isya, atau seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, waktunya pagi. Tapi sholat istisqa ini kapan waktunya itu tidak ada catatan khusus ya, terkait harus siang, harus maghrib atau harus sore. Adapun kaifiat sholat istisqa seperti biasa kita melafazkan niat kita, usolli sunnatal istisqa raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Baru kita baca doa kita dulu, baru nanti diikuti oleh takbir kita. Ya, takbir kita sama seperti takbir kita Idul Fitri ya, baca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Berikutnya ruku, sujud dan yang lainnya sama dua rakaat pertama takbir, rakaat kedua 5 takbir. Mudah-mudahan kita dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Hujan deras. Amin. Rio ini sehingga api-api semua yang ada di Rio ini bisa dipadamkan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu sunnatul istisqa'i raka'ataini jami'atan rahimakumullah. Waalaikumsalam. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Alhamdulillahilladzi أنزل ماء في الأرض وفي السماء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat sunnah istisqa yang Allah muliakan. Setiap fenomena yang terjadi di muka bumi ini, maka kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat terjadi gerhana matahari, maka kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah sholat sunnah khusus. Ketika terjadi gerhana bulan, kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat sunnah khusus. Dan kali ini, ketika kemarau berkepanjangan yang terjadi di bumi Nusantara ini, maka kita disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah istisqa.
Hadirin jamaah yang Allah muliakan, sesungguhnya pelaksanaan istisqa ini bukan pertama kali dilakukan di umat Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi lahir, ada para nabi yang jumlahnya 124.000 nabi. Mereka ketika mengalami kekeringan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka melaksanakan ibadah sholat sunnah istisqa. Kita lihat di zaman Nabi Musa alaihissalam terjadi kekeringan yang luar biasa berkepanjangan. Maka saat itu Nabi Musa mengumpulkan seluruh Bani Israel untuk melaksanakan sholat sunnah istisqa. Selesai sholat sunnah istisqa, apa yang terjadi? Allah belum menurunkan hujan. Maka pada malam hari Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allah, kami sudah melaksanakan sholat istisqa, tapi engkau belum turunkan hujan. Ada apa ini ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala wa Musa alaihim taklima, Allah firmankan Nabi Musa, dan Allah sampaikan kepada Nabi Musa, ada di antara umatmu, kata Allah, yang dia berzina selama 40 tahun lamanya, makanya aku tidak menurunkan hujan di tempatmu ini. Maka kembali Nabi Musa alaihissalam menurunkan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, siapa di antara kalian yang melakukan kemaksiatan, siapa yang di antara kalian yang melakukan dosa, maka mengaku dan bertobatlah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pada waktu itu yang mau mengaku, saudaraku yang Allah muliakan. Maka tiba-tiba di malam hari, pria yang melaksanakan perbuatan zina tersebut, dia bertobat kepada Allah, berdoa dia di atas sajadah di malam hari. Pada saat itu dia minta ampun kepada Allah, menangis dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia katakan, ya Allah, akulah orang yang melaksanakan zina di tempat ini, sehingga ulah tanganku ini, maka engkau tidak turunkan hujan. Terimalah taubatku ini ya Allah, tapi tolong tutup aibku. Maka apa yang terjadi? Malam itu juga Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan di kota tempat Nabi Musa alaihi salam berdakwah. Maka saat itu Nabi Musa katakan kepada Allah dalam sujudnya, ya Allah, kenapa kau turunkan hujan padahal tidak ada dari Bani Israel yang mengaku? Maka Allah firmankan kepada Nabi Musa, ada di antara Bani Israel yang mengaku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan taubatnya sudah aku kabulkan. Hadirin yang Allah muliakan, itu cerita Nabi Musa alaihissalam. Sebelum Nabi Musa ada Nabi Sulaiman. Kita kenal Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang mampu menguasai seluruh bahasa makhluk Allah, baik dari kalangan jin, baik dari kalangan binatang. Saat itu di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam juga terjadi kekeringan yang luar biasa. Nabi Sulaiman kumpulkan seluruh makhluk termasuk semut melaksanakan ibadah sholat sunnah istisqa. Apa yang terjadi saudaraku yang Allah muliakan? Selesai sholat sunnah istisqa, Allah pun turunkan hujan kepada Nabi Sulaiman dan penduduknya. Bagaimana juga dengan Nabi Muhammad SAW? Suatu ketika Nabi Muhammad didatangi sahabatnya Rasulullah di kota Madinah. Ini kota Madinah sudah tandus kering, tanahnya sudah luar biasa mengering, tanaman mati. Maka Nabi SAW kumpulkan para sahabat di dekat daerah Masjid Nabawi, yang di situ sekarang dibangun Masjid Al-Humamah, masjid yang berkumpulnya awan. Maka saat itu Nabi Muhammad beserta para sahabatnya melaksanakan sholat sunnah istisqa, minta kepada Allah agar kekeringan yang melanda di kota Madinah segera diturunkan hujan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Bagaimana dengan hari ini? Kita dilanda dengan kekeringan. Sudah biasa kita dilanda kekeringan, karena memang Indonesia adalah negara yang memiliki cuaca kalau tidak kemarau yaitu hujan. Tapi ada yang luar biasa parahnya hadirin. Apa dia? Kita kemarau tapi ditambah oleh Allah dengan terbakarnya hutan. Ada yang menyebutkan ini bukan terbakar, tapi juga ada yang menyebutkan ini dibakar. Oleh karena itu, jika ada di antara manusia yang sengaja membakar hutan-hutan yang ada di Republik ini,
ini, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak bertobat, maka mereka kelak nanti di hari kiamat akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita orang yang beriman yang tidak melakukan perbuatan ini, karena setiap sebab ada akibatnya. Kata Allah, "Bahar fasadu fil barri wal bahri." Telah nampak kerusakan di laut maupun di daratan, itu atas ulah tangan manusia. Boleh jadi kemarau ini atas ulah tangan kita, ditambah dengan kabut asap atas ulah tangan kita. Maka satu-satunya cara kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkan istighfar. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini astagfirullah. Sesungguhnya Nabi minta ampun, beristighfar kepada Allah satu hari itu minimal 100 kali. Nabi saja hadirin dijamin masuk surga, minta ampun kepada Allah 100 kali. Bagaimana dengan kita yang bukan Nabi, belum tentu dijamin masuk surga, maka minimal kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan momentum kita melaksanakan sholat istisqa ini, Allah turunkan hujan di Nusantara ini sehingga kemarau tidak ada lagi dan asap sudah terhindar dan hilang dengan seketika. Mudah-mudahan bermanfaat. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum turhamun. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah suqya rahmatan ya arhamar rahimin. Allahumma ja'ala suqyatan rahmatan wa la taj'alaha suqya 'adab ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alaha suqya rahmah wa la taj'alaha suqya 'adab ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.